Assalamualaikum semuanya, aku Vika Minatawatan, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini aku mau mengcompare dua merek UV sterilisator dengan harga yang menurut aku tuh lumayan cukup jauh ya perbedaannya. Nah, tapi kita akan membandingkan itu sebenarnya buat apa sih? Yang mana nantinya itu aku akan memberikan rekomendasi buat teman-teman semuanya. Kira-kira nih ya, apakah barang yang mahal itu akan selalu lebih bagus dibandingkan barang yang lebih murah? Atau justru sebenarnya kita beli barang yang murah itu juga nggak masalah gitu, karena juga sama-sama menghasilkan value yang lebih bagus gitu ya, atau sama bagusnya dengan barang yang lebih mahal. Nah, yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, dua merek UV sterilizer yang akan aku bahas di video ini. Yang pertama itu adalah merek Crown Baby Care CR9888 dan yang kedua adalah merek Haining UV sterilizer yang 4th generation atau generasi keempat. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, aku juga mau ngingetin buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semuanya selalu update video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, ini disclaimer dulu ya. Jadi dua merek ini tuh sama sekali tidak di-endorse dari brand apapun gitu ya. Jadi memang benar-benar dari hasil pengalaman pribadi secara hasil dari pengalaman aku menggunakan dua merek ini. Dan kenapa kok aku sampai beli dua gitu ya? Sebenarnya nggak dibeli sih, satunya itu memang aku beli yang merek Haining itu, dan yang satunya itu emang dapat kado gitu. Jadi tidak ada dari titipan brand manapun ya. Jadi memang benar-benar ini hasil dari review barang yang emang produknya itu aku rasain sendiri manfaatnya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mau review barang, aku mau ngasih tahu dulu nih sebenarnya kenapa sih aku beli sterilisator atau sterilizer ini. Jadi kalau menurut aku ya, sterilisator ini adalah barang yang cukup penting ya buat aku secara pribadi, karena barang ini tuh sangat membantu aku untuk membersihkan peralatan bayi aku gitu ya, supaya terbebas dari kuman gitu kan, khususnya kayak botol susu, dot, terus juga peralatan makannya bayi aku gitu. Jadi bayi kita itu bisa terhindar dari risiko penyakit, misalnya kayak penyakit diare. Nah, CDC juga merekomendasikan untuk mensterilkan botol dan peralatan makan minimal sehari sekali jika si kecil itu berusia di bawah 3 bulan atau lahir prematur atau juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nanti aku akan kasih linknya buat teman-teman bisa baca juga nih kenapa perlu sih sterilisator ini gitu ya. Nanti ada linknya untuk baca jurnalnya ya. Ada juga nih dokter yang merekomendasikan untuk mensterilisasi botol di antara waktu makan. Nah, supaya teman-teman gak repot nih ngerebus air dan merendam peralatan menyusui atau makan tiap mau ngasih ke bayi, teman-teman aku sarankan untuk membeli dan juga menggunakan UV sterilisator ini. Kalau misalnya dibilang kayak aduh mahal nih, nggak punya budgetnya gini ya, karena aku pernah juga ngelihat di sosial media kalau sterilisator ini tuh juga ada gitu untuk penyewaannya gitu. Jadi kalau memang teman-teman semuanya belum punya budget gitu untuk membeli sterilisator ini, aku sarankan bisa untuk sewa dulu gitu. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita akan review merek sterilisator yang aku bilang tadi, aku mau memberikan beberapa tips nih buat teman-teman yang harus diperhatikan. Nah yang pertama tipsnya adalah cuci dulu botol susu dan juga dot hingga bersih dengan air mengalir sebelum kita masukkan ke dalam sterilisator. Bisa juga kita menggunakan sabun pencuci khusus untuk membersihkan botol susu dan juga dot untuk bayi kita. Lalu yang kedua, gunakan sikat untuk membersihkan botol dan pastikan juga sikat ini tuh bersih dan khusus untuk membersihkan botol bayi, jadi jangan dicampur ya. Lalu tips yang ketiga dari aku, gunakan sikat gigi kecil untuk membersihkan area dalam dot. Kenapa? Karena biasanya tuh area dalam dot itu kan pasti space-nya lebih kecil ya dibandingkan area botol susu gitu. Dan kalau misalnya kita memang menggunakan sikat pembersih botol, pasti itu nggak bisa bersihin yang bagian yang lebih kecil tadi. Jadi aku sarankan bisa menggunakan sikat gigi. Lalu yang keempat, untuk memastikan area di dalam dot itu lebih bersih, mungkin teman-teman semuanya bisa menggunakan jari-jari tangan teman-teman, tapi sebelum itu kita juga harus membersihkan jari-jari kita sebelum kita mencungkil tangan kita itu ke dalam dot itu ya teman-teman. Lalu yang kelima, kita bilas juga botol susu dan juga dot tersebut hingga bersih sebelum masuk ke sterilisator. Yang keenam, simpan sikat khusus untuk membersihkan botol tersebut di tempat yang memang bersih dan juga lembab. Dan tips yang terakhir dari aku, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum dan juga sesudah kita membersihkan botol dan juga memasukkan ke dalam sterilisator. Oke, sekarang kita akan melihat perbedaan dari dua sterilisator ini ya. Yang mau aku bedakan yang pertama tentunya adalah kapasitas dan juga ukuran serta berat dari
dari kedua sterilisator ini. Kita mulai dari yang sterilisator merek Crown ya, kayak Crown CR9888. Oke, kita buka di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini tuh ada dua lantai ya, dua tingkat maksud aku, dua lantai, dua tingkat. Terus itu kalau aku lihat di boxnya, dia ini kapasitasnya itu bisa sampai 10 liter kurang lebih ya. Terus itu untuk ukurannya, dimensinya itu untuk panjang, lebar dan juga ketebalannya itu sekitar 290 kali 340 dikali 383 mm. Dan untuk beratnya, berat produk daripada Crown CR9888 ini adalah sekitar 7 kilo ya. Oke, kita mulai, kita langsung ke lihat review dari yang High-NEM yang 4th generation tadi ya. Kalau untuk kapasitasnya ini kurang lebih lebih besar ya daripada yang merek Crown ini. Dia bisa memuat hingga kapasitas 13,5 liter ya. Kalau tadi kan yang Crown tadi kan 10 liter gitu ya. Terus kalau untuk ukurannya, jadi untuk dimensinya juga karena lebih besar tentunya pasti lebih besar ya ukurannya gitu ya. Jadi ukurannya itu kalau aku lihat di boxnya itu sekitar 295 dikali 375 kali 425 mm. Nah tapi dia walaupun lebih besar daripada yang merek Crown, berat produknya itu lebih ringan justru ya. Jadi kalau Crown tadi beratnya itu sekitar 7 kilo, kalau yang merek High-NEM ini dia kisaran 5 kilo gitu. Oke, untuk perbandingan selanjutnya adalah dari isi ya. Isi itu maksudnya adalah apa saja yang ada komponen di dalam si UV sterilisator ini ya. Kita mulai dari yang Crown ini. Jadi Crown ini dia ada dua tingkat seperti yang aku bilang tadi. Terus ada kacanya. Di kacanya ini dia bisa naruh juga nih untuk misalnya kayak sikat-sikat atau benda-benda yang kecil-kecil yang memang mau disterilkan juga. Bisa taruh di bagian sini. Terus dia ada di atasnya ada lampunya, terus itu ada dua tingkat ya. Jadi kita bisa memasukkan barang-barang yang mau kita sterilkan ini bisa sekaligus banyak gitu ya. Nah kalau yang untuk High-NEM ini juga sama ya, sama-sama dua tingkat. Dan di sini kalau misalnya bisa dilihat dia kalau di Crown kan dia ada apa ya, ada cantelan di kacanya gitu ya. Jadi kita bisa naruh sesuatu juga di sini gitu. Tapi kalau di High-NEM itu nggak ada. Cuman apa namanya, kelebihan daripada High-NEM yang mungkin tidak ada di Crown ini yaitu adalah ininya, tray-nya. Ya, jadi ini ada alas tray. Jadi kalau misalnya kita mau mensterilkan botol atau mensterilkan barang yang habis kita cuci itu kan pasti masih ada tetesan-tetesan air gitu ya. Jadi kalau misalnya di High-NEM ini dia ada untuk menampung sisa-sisa air tetesan yang tadi gitu, yang aku bilang tadi habis dicuci ya. Sebenarnya itu tidak begitu signifikan juga sih ya, maksudnya perbedaan dari keduanya gitu ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita mulai untuk bagaimana cara mengoperasikan dari kedua merek ini ya. Jadi kalau untuk yang di Crown CR988 ini, dia ini mudah dioperasikan karena dia tuh ada panel kontrol LED layar sentuh ya, yang kita bisa lihat di depan kita ya. Layar sentuhnya ini warna hitam ini ya. Terus tuh dia ada 4 mode. Kita coba ya. Ini untuk menghidupkannya. Yang ini dia adalah mode auto. Ya, dia ini mode auto ini fungsinya adalah untuk mengeringkan sekaligus mensterilkan. Nah, ini biasanya kalau untuk mengeringkan dan mensterilkan ini durasinya kurang lebih 50 menit gitu ya. Terus kita pencet lagi berikutnya. Nah, ini adalah UV. Ya, UV ini dia mensterilkan kurang lebih durasinya adalah 10 menit. Oke. Lanjut kita ke mode selanjutnya. Ya, ini adalah mode dry ya, jadi dia ini mengeringkan juga tapi durasinya 40 menit gitu ya. Lalu selanjutnya adalah untuk storage atau penyimpanan ya, jadi dia bisa menyimpan perlengkapan di dalam sterilizer ini sambil tetap disterilkan itu secara berkala, itu kurang lebih bisa sampai 72 jam gitu. Jadi dia ada 4 mode tadi ya, auto, UV, dry dan juga storage. Oke. Berbeda dengan yang merek Crown CR9888, kalau yang untuk High-NEM yang 4th generation ini dia menggunakan digital touch panel gitu ya. Tadi kalau misalnya yang Crown tadi menggunakan LED layar yang layar sentuh gitu ya, tadi yang kita sudah praktekkan. Kalau yang untuk High-NEM tadi, kalau yang merek High-NEM ini dia menggunakan digital touch panel, yang mana dari digital touch panel ini ada 7 mode ya.
7 mode, berbeda dengan yang Crown ini dia lampunya hanya 4 mode saja. Nah, apa aja kira-kira fungsi daripada digital touch yang ada di HiName ini? Yang pertama adalah mode auto atau mode auto. Nih ya. Yang mana mode auto ini dia fungsinya adalah untuk mengeringkan sekaligus mensterilkan. Jadi dia bisa durasinya tuh 30 menit, terus itu bisa 50 menit, bisa 70 menit ya. Jadi kita bisa menyetel sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Untuk mode yang kedua yaitu mode turbo, yang mana mode turbo ini fungsinya sama seperti mode auto. Tapi bedanya adalah dia panasnya itu lebih panas daripada yang auto tadi. Jadi durasinya itu sama, yaitu sama-sama 30, sama-sama 50, sama-sama 70, tetapi panasnya yang berbeda yaitu bisa mencapai 45 derajat gitu. Oke. Untuk mode selanjutnya adalah mode smart ya. Ya, mode ketiga daripada yang merek HiName ini, yang mana fungsi dari tombol smart ini adalah untuk mengeringkan sekaligus mensterilkan ditambah dengan diangin-angin selama kurang lebih 30 menit dengan kipas ventilasi. Nah, lanjut kita ke mode dry, di mana dia ini fungsinya adalah untuk mengeringkan dan diangin-angin selama kurang lebih durasinya 30 menit. Makanya sebenarnya smart sama dry itu hampir sama ya fungsinya, yaitu untuk mengeringkan dan kurang lebih durasinya itu selama 30 menit. Makanya ketika kita pencet smart itu juga bisa langsung ke dry. Oke. Lalu kita ke mode selanjutnya yaitu UV LED. Yang mana UV LED ini fungsinya adalah mensterilkan dan diangin-angin. Jadi durasinya hanya 10 menit gitu ya. Berbeda tadi kalau yang smart dan dry tadi fungsinya adalah untuk mengeringkan, dan kalau yang UV ini adalah untuk mensterilkan. Lanjut kita ke storage, dia ini sama seperti yang Crown ya. Jadi storage ini bisa untuk menyimpan perlengkapan dalam sterilisator untuk tetap bisa disterilkan dan diangin-anginkan secara berkala hingga 8 jam. Ya, jadi hingga 8 jam itu, kalau tadi dia secara berkalanya hingga 72 jam, tapi kalau yang merek HiName ini dia secara berkalanya itu hanya sampai 8 jam. Oke. Terus yang terakhir adalah mode clean, yang mana mode clean ini adalah menyala apabila sterilizer merasa sudah saatnya bagian dalam itu harus dibersihkan. Ya, namanya juga clean kan, jadi memang ada pembersihan gitu ya. Itu yang memang tidak ada di merek Crown gitu. Oke, jadi beberapa perbedaan yang tidak ada di merek Crown tetapi ada di HiName itu diantaranya adalah mode turbo, smart dan juga clean. Oke. Jadi kalau yang samanya tadi kita udah bisa bilang ya, ada auto sama ada UV, dry dan storage. Jadi kalau yang untuk merek HiName ini ada 3 tadi yang tidak ada di Crown, yang fungsinya juga tadi sudah dijabarkan. Oke. Ada satu keunggulan yang ada di HiName ini yang aku temukan, di mana di HiName ini ada mode yang namanya silent mute mode ya, yang tidak ada di Crown CR 9888 gitu ya. Yang mana mode silent mode ini diklaim kebisingannya itu hanya sekitar 30 desibel, setara seperti suara daun pohon tertiup angin. Nah, caranya gimana? Karena kan di sini kan tidak ada ya untuk yang silent mute mode ini. Caranya adalah kita menekan mode auto kurang lebih 10 detik untuk masuk ke mode silent mute ini ya. Kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ya, ini ada tanda seperti ini, berarti kita sudah masuk ke mode silent mute ya. Yang mana silent mute itu nanti pada saat kita bunyikan tombol-tombol yang ada di sini tuh tidak akan ada suaranya. Oke. Nah, kita sudah gadget seperti ini, kita tidak ada suaranya seperti yang tadi aku bilang. Oke. Ya, berarti kita sudah masuk ke mode silent mute mode tadi. Untuk selanjutnya adalah penggunaan dari bohlam ya, bohlam lampu yang ada di dalam sterilisator ini ya. Kita bisa lihat di dalam sini ada bohlam yang menyala, dimana kalau yang merek Crown CR 9888 ini dia menggunakan bohlam Philips UVC, yang mana bohlam Philips UVC ini daya tahannya itu bisa mencapai 6000 jam. Jadi disarankan untuk menggantinya itu setahun sekali. Oke, berbeda dengan merek Crown 9888, kalau misalnya yang merek HiName ini dia menggunakan UV LED ya, kita bisa lihat di atasnya, di mana UV LED ini daya tahannya itu bisa diklaim sampai dengan 20.000 jam. Oke ya, tadi kita kalau yang Crown ini dia harus diganti bola lampunya setahun sekali. Kalau yang UV LED ini tidak perlu ya diganti seperti yang merek sebelah gitu ya.
Untuk pemakaian listrik daripada kedua sterilisator ini, kalau yang untuk UV sterilisator yang merek Crown 988, 9888, jadi pemakaian listriknya itu hemat hanya sekitar 10 sampai 80 watt ya, untuk daya listriknya. Sedangkan untuk yang merek Hainim 4th generation, daya listriknya itu sekitar 30 sampai 95 watt. Untuk garansinya bagaimana? Kalau misalkan untuk yang Crown, garansinya itu selama 3 tahun ya, tapi itu tidak termasuk bohlam lampu yang tadi sudah aku bilang. Sedangkan kalau yang merek Hainim 4th generation ini garansinya 1 tahun full, tetapi garansi 5 tahun untuk lampu LED. Oke, jadi garansinya itu memang kalau kita lihat memang lebih lama yang merek Crown tadi, tapi tentunya pasti kalau untuk bohlam lampunya tadi seperti yang dibilang harus diganti setiap setahun sekali, berbeda dengan kalau yang merek Hainim ini dia garansi untuk LED-nya tadi bisa sampai 5 tahun. Review itu pasti tidak lengkap kalau misalnya tidak membicarakan soal harga, yang mana harga ini pasti tentunya akan menjadi rekomendasi buat ibu-ibu dan juga teman-teman atau bapak-bapak yang menonton tayangan ini untuk membeli sterilisator yang mana nih yang paling pas nih ya, yang sesuai budget atau juga mungkin walaupun agak mahal sedikit tetapi manfaat yang didapat itu tentu banyak gitu ya. Nah, kita sekarang mulai merek Crown dulu ya. Nah, untuk yang produk ini harga produknya itu sekitar 1.330.000 ya, yang mana tadi harga bohlamnya yang harus diganti tadi kisaran 180.000. Kalau untuk yang merek Hainim tentunya pasti lebih mahal dibandingkan merek Crown, yaitu sekitar 4.600.000. Tetapi aku belum bisa menemukan harga pasti untuk pengganti UV LED-nya ya. Jadi udah bisa ya teman-teman membandingkan kira-kira oh dengan harga segini kita dapatnya segini, dengan harga segini kita dapatnya segini. Jadi sebenarnya kalau untuk manfaatnya tadi kan kita sudah membicarakan di awal ya, yaitu sama-sama untuk mensterilkan barang-barang bayi ataupun barang-barang yang ada di rumah. Tapi untuk fungsinya tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangan dari dua merek tersebut. Jadi di sini aku tidak merekomendasikan merek yang mana yang paling bagus, karena merek tersebut itu juga pasti tergantung daripada budget yang disediakan buat membeli perlengkapan sterilisator ini. Oke teman-teman semuanya, kalau misalkan ditanya nih mana yang paling aku rekomendasikan dari dua merek ini ya, tentunya ini semuanya kembali ke budget teman-teman semuanya ya. Baik merek Crown ataupun merek Hainim itu tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai budget yang nggak terlalu besar, sebenarnya Crown CR9888 ini jelas punya value yang cukup tinggi dengan harga yang cukup terjangkau menurut aku. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai budget yang agak sedikit berlebih, UV sterilizer dari merek Hainim 4th generation ini tentunya bisa menjadi pilihan, karena tadi sudah dibilang banyak fitur-fitur tambahan yang menarik, misalnya kayak kapasitasnya lebih besar, terus tuh ada mode silent mute, terus tuh ada mode-mode yang tidak ada di Crown 988, dan juga terutama teknologi lampu UV yang punya umur lebih panjang dibandingkan merek Crown CR9888. Jadi kalau menurut kalian mana nih yang lebih worth it? Nah, tulis di kolom komentar ya. Nah, teman-teman semuanya, sekian dulu video dari aku. Kalau seandainya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semuanya selalu update video terbaru dari aku. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, dadah!